Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Azizah dengan NIM 2450110711181. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sosiologi Peternakan. Saya akan menjelaskan lembaga apa saja yang terlibat dalam case study saya yang telah saya identifikasi sebelumnya. Judul case study yang saya angkat yaitu pemanfaatan limbah padat dari kotoran kambing menjadi biogas dari peternakan Bina Mandiri Farm Solear Tangerang, Banten. Yang pertama, pemanfaatan limbah padat dari kotoran kambing menjadi biogas merupakan solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan lingkungan sekaligus mendukung kebutuhan energi alternatif di masyarakat. Pemanfaatan kotoran kambing menjadi biogas yaitu untuk energi terbarukan, pengelolaan limbah, serta menjadi pupuk organik. Adapun lembaga yang berkontribusi dalam peternakan Bina Mandiri Farm yaitu Universitas Muhammadiyah, Prof. Dr. Hamka atau UHAMKA, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, serta investor swasta. Adapun fungsi analisis fungsional antar lembaga. Yang pertama, pemerintah memfasilitasi kebijakan, pengawasan, dan dukungan infrastruktur. Yang kedua, UHAMKA, penyedia teknologi dan pengetahuan dalam pembuatan dan penggunaan biogas. Yang ketiga, LSM, memberikan pelatihan dan pemberdayaan peternak melalui edukasi. Yang keempat, investor swasta sebagai penyedia modal untuk pembagian usaha. Adapun permasalahan yang dihadapi, permasalahan perilaku menyimpang yang dapat menghambat keberhasilan program. Yang pertama ada manajemen yang buruk, yang kedua kurangnya pengetahuan terhadap peraturan, yang ketiga minimnya transportasi, yang keempat penyalahgunaan sumber daya. Selanjutnya ada pun ciri lembaga yang terlibat. Yang pertama lembaga swadaya masyarakat atau LSM, yang kedua lembaga pendidikan, yang ketiga lembaga pemerintah daerah. Adapun rekomendasi pengembangan meliputi peningkatan manajemen, kolaborasi antar lembaga, edukasi peternak, penerapan teknologi yang tepat. Selanjutnya, hakikat, kekuasaan, dan wewenang dalam peternakan Bina Mandiri Farm. Kolaborasi antar peternak dan pemerintah merupakan kunci utama dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor peternakan. Pemerintah berperan menerapkan kebijakan, sementara peternak berkontribusi dalam implementasinya. Hal ini sesuai dengan undang-undang yang menegaskan bahwa negara memiliki hak mengatur sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat termasuk peternak. Unsur-unsur saluran dan dimensinya. Yang pertama, pemerintah memiliki fungsi untuk mengatur dan pemberdayaan. Dimensinya itu partisipasi. Yang kedua, sektor swasta, yaitu PT Agrobisnis Banten Mandiri atau ABM yang berfungsi sebagai berkontribusi dalam peningkatan sektor peternakan, berdimensi yaitu kolaborasi. Masyarakat peternak fungsinya terlibat aktif dalam pemberdayaan dan implementasi kebijakan. Dimensinya transparansi. Selanjutnya ada saluran kekuasaan di peternakan Bina Mandiri Farm. Yang pertama itu ada militer, pengamanan dan praktik tata kelola sumber daya dan aset peternakan, politik, regulasi kebijakan yang mendukung kesejahteraan peternak tradisional yaitu nilai-nilai budaya dan kebiasaan lokal dalam praktik peternakan. Selanjutnya ada cara mempertahankan kekuasaan, yaitu kolaborasi antar perilaku kepentingan seperti kerjasama antar pemerintah, swasta, dan masyarakat. Yang kedua, ada pemberdayaan masyarakat, melibatkan peternak dalam pengambilan keputusan dan pelatihan. Selanjutnya ada pengelolaan sumber daya lokal, yaitu optimasi potensi sumber daya lokal untuk keberlanjutan peternakan. Selanjutnya ada inovasi teknologi, penerapan teknologi tepat guna dalam produksi peternakan. Yang selanjutnya meningkatkan sistem pemasaran terbuka, akses pasar yang luas dan hasil peternakan. Selanjutnya bentuk lapisan kekuasaan. Yang pertama ada pemerintah, yang kedua sektor swasta, dan yang terakhir ada lapisan masyarakat peternak. Selanjutnya ada wewenang di peternakan Bina Mandiri Farm, meliputi
pemerintah, badan usaha atau sektor swasta. Yang ketiga, masyarakat peternak. Selanjutnya ada syarat kepemimpinan yang ideal. Yang pertama yaitu memiliki visi misi yang jelas, memiliki tujuan yang terukur dan strategis. Yang kedua, partisipasi, melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, pemberdayaan, memberikan pelatihan dan dukungan kepada peternak. Yang keempat, kolaborasi dan kemitraan, membangun sinergi antar lembaga dan perilaku usaha. Yang kelima, komunikasi efektif, menyampaikan informasi dengan jelas dan transparan. Yang keenam, adaptasi yang baik, responsif terhadap perubahan dan tantangan. Selanjutnya ada birokrasi di peternakan Bina Mandiri Farm. Yang pertama, memiliki struktur organisasi, pembagian tugas yang jelas antar lembaga dan pihak yang terlibat. Yang kedua, regulasi dan kebijakan, yaitu aturan yang mendukung praktik peternakan. Yang ketiga, pelayanan publik, memberikan fasilitas dan dukungan kepada peternak. Yang keempat, evaluasi dan akumulatif, memberikan mentoring dan penilaian program peternak secara berkala. Yang kelima, reformatif birokrasi, yaitu pembenahan kebijakan dan tata kelola yang baik untuk meningkatkan kinerja peternakan. Kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat peternak di peternakan Bina Mandiri Farm menciptakan sistem kekuasaan dan wewenang yang harmonis. Dengan adanya kepemimpinan yang efektif, inovasi teknologi, dan pengelolaan birokrasi, baik sektor peternakan dapat lebih produktif, kompetitif, dan keberlanjutan. Selanjutnya ada birokrasi di peternakan Bina Mandiri Farm. Birokrasi peternakan di Bina Mandiri Farm yaitu memegang peran dalam meningkatkan efisiensi produksi melalui pembagian tugas dan wewenang, pengambilan keputusan, serta pengawasan. Yang pertama ada tantangan utama yang dihadapi yaitu regulasi dan kebijakan. Yang kedua sumber daya manusia atau SDM. Yang ketiga teknologi. Yang keempat lingkungan. Yang kelima hubungan antar pegawai dan atasan. Selanjutnya ada inisiatif reformasi. Reformasi peternakan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya. Selanjutnya, kerjasama yang dilakukan. Peternak Bina Mandiri Farm membangun kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya pemasok pakan ternak, distributor dan kemitraan, perusahaan teknologi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perjanjian antara peternak dan pengusaha. Yang pertama, perjanjian tertulis. Yang kedua, ketentuan pembagian keuntungan, pengawasan, dan evaluasi, hak dan kewajiban, serta dasar hukum yang jelas. Selanjutnya ada manfaat yang diperoleh peternak, yaitu dukungan modal usaha, pendampingan teknis, pembagian resiko, akses pasar yang luas, dan pendapatan meningkat. Melalui birokrasi yang efisien, kolaborasi dengan pihak yang terlibat, serta reformasi dalam pengelolaan peternak, Bina Mandiri Farm dapat menghadapi tantangan dan meningkatkan produktivitas. Kerjasama yang didukung oleh perjanjian tertulis dan dasar hukum yang kuat menciptakan kepercayaan antar pihak sehingga manfaat ekonomi dan sosial bagi peternak dapat tercapai secara optimal. Yang keempat ada perubahan sosial di peternakan Bina Mandiri Farm. Yang pertama saluran lembaga dan unsur yang ada, yaitu yang pertama pendidikan dan pelatihan. Yang kedua inovasi teknologi dan pengelolaan sumber daya. Adapun norma yang dapat berubah dalam 5 kondisi, yaitu perubahan sosial, inovasi dan teknologi, kondisi ekonomi, regulasi, dan lingkungan. Selanjutnya, integrasi yang sudah tercipta di dalam peternakan Bina Mandiri Farm, yaitu meningkatkan pendapatan, perubahan sosial, adopsi teknologi, kemandirian ekonomi, serta kualitas produk. Selanjutnya ada klasifikasi perubahan sosial di peternakan Bina Mandiri Farm, yaitu stratifikasi ekonomi, stratifikasi pendidikan, stratifikasi sosial, stratifikasi usaha, dan stratifikasi keterampilan. Selanjutnya ada tahapan perubahan sosial. Yang pertama, kesadaran dan identifikasi kebutuhan, inovasi dan adaptasi teknologi, institusionalisasi, ekspansi, dan disverifikasi. Yang terakhir itu keberlanjutan, faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yaitu teknologi modern, kebijakan pemerintah yang mendukung, dan program pelatihan dan edukasi. Adapun faktor penghambat yaitu keterbatasan modal usaha serta kurangnya keterampilan teknis pada sebagian peternak. Bentuk perubahan sosial yang terjadi yaitu perubahan struktural, perubahan budaya kerja, perubahan ekonomi, relasi sosial, dan lingkungan hidup. Yang terakhir, perubahan sosial di peternakan Bina Mandiri Farm terjadi melalui integrasi pendidikan, teknologi, dan pengelolaan sumber daya. Adopsi teknologi, inovasi, dan kolaborasi dengan pihak mendorong
perubahan struktural ekonomi, budaya, serta lingkungan. Dengan dukungan kebijakan dan pelatihan, peternak dapat mengatasi tantangan seperti keterbatasan modal dan keterampilan, menciptakan keberlanjutan serta kesejahteraan yang lebih baik. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan dari study case yang telah saya analisa sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.